pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Pimpinan ujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Timotius Budiman. Mendengarkannya, kesempatan diberikan pada pimpinan ujian. Kita akan mulai kebaktian ini. Kita akan sama-sama pujikan lagu Masuk ke Hadirat-Mu. Memuji
semuanya bisa memuji memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami masing-masing. Bekerjalah saat ini, kami persilakan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami semuanya, sehingga kami boleh bersuka cita pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita tetap bangkit berdiri sama-sama, sampaikan salam ke kanan kiri, muka belakang Anda. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur. Amin.
adalah kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah lahir bagi kita, Dia menyelamatkan kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Pagi ini kita akan memperingati melalui perjamuan kudus ini. Kita sudah ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Seperti yang kau ingini, saya undang untuk sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Bukan
bukan dengan barang fana. Tuhan sudah membayar dosa kita. Berikan penghargaan, penghormatan pada setiap kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan sudah mengentaskan kami dari lumpur dosa, membawa kepada pengampunan yang kekal.
karena kasih karunia-Mu semata-mata. Bapa surgawi, pagi ini kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman. Berbicaralah dan menolong hamba-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama-sama. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menaikkan segala syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera untuk kita hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-7. Kita membaca yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian di dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Alkitab kita mengatakan demikian. Matius pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? 5. Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini mengambil satu tema, yaitu jemaat yang tidak menghakimi. Saudara-saudara sekalian, dikisahkan satu peristiwa. Ada seorang kritikus yang sangat pandai di dalam dunia seni. Kritikus ini sangat pandai di dalam mengkritik segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia seni. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian, orang ini sudah lanjut usia. Sang kritikus ini sudah lanjut usia, sehingga dengan berbagai macam pengalamannya, dia sudah mencoba ke sana kemari untuk memberikan kritikan, masukan-masukan yang berkaitan dengan dunia seni, yaitu dalam dunia gambar-menggambar. Saudara-saudara, suatu kali ada satu pameran di suatu kota. Maka sang kritikus ini datang ke tempat itu, kemudian dia mencoba melihat tentang lukisan-lukisan yang banyak dipajang di sana. Saudara-saudara, dia lihat satu persatu lukisan demi lukisan di seluruh ruangan itu, di seluruh galeri itu dengan begitu sangat cermat sekali. Saudara-saudara, karena pengalaman sebagai seorang kritikus seni yang sudah lanjut usia, sudah pengalaman sedemikian rupa, saudara-saudara, maka mau tidak mau dia mengalami kelemahan di dalam matanya. Sudah lanjut usia sehingga matanya ini agak sedikit kabur begitu. Saudara-saudara, di dalam sebuah galeri itu dia melihat lukisan demi lukisan, dia amati satu persatu, kemudian dia memberikan semacam komentar demi komentar. Saudara-saudara, namanya sang kritikus. Maka tidak ada satu gambar lukisan di dalam ruangan itu yang sempurna di dalam pemandangannya. Mengatakan, oh ini lukisan ini ada kelemahannya, oh lukisan itu ada kelemahannya. Maka sang kritikus ini betul-betul memberikan kritikan kepada semua lukisan yang dipajang di tempat itu. Tidak ada satu pujian yang diberikan sang kritikus tua ini kepada orang-orang yang sudah berkarya sedemikian rupa di dalam dunia gambar-menggambar. Semua dikritik semua. Dari ruangan depan sampai belakang, semua gambar lukisan itu dikritik. Tidak ada yang mendapat pujian dari sang kritikus ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian sampailah dia di satu ruangan. Saudara, ruangan itu merupakan sebuah ruangan yang cukup besar. Di situ ada sebuah figura yang berwarna coklat tua, saudara-saudara. Figura ini, saudara-saudara, dia mati kembali sebagai bentuk
pameran yang terakhir di tempat itu. Dia lihat dari kedekatan karena matanya kurang begitu jelas. Dia lihat dari tempat yang begitu dekat. Nah, saudara-saudara, ketika dia melihat dari tempat yang begitu dekat, saudara-saudara, karena biasa sang kritikus ini berkomentar, dia berkomentar sekalian, loh, ini kok gambarnya ini fotonya kok kurang bagus. Dia lihat dari dekat, dia lihat tentang gambar yang begitu sangat Tuhan tidak begitu bagus. Dia kemudian berkomentar kepada sang manajemen di tempat itu yang mengatur pameran lukisan itu, mengapa gambar yang jelek ini, gambar yang tidak bagus ini kok dipasang di tempat itu. Saudara, biasa karena orang yang suka memberi komentar itu banyak ngomel, banyak marah begitu, dia marahin si manajemen ini, ngapa sih kok gambarnya tidak begitu bagus ditaruh di tempat itu. Saudara, ketika dia marah-marah kepada sang manajemen ini, tiba-tiba istrinya mengatakan, sayang, tidakkah engkau tahu itu hanya sebuah cermin. Itu sebuah cermin, itu gambar dirimu sendiri. Saudara-saudara, ilustrasi memberikan satu gambaran kepada kita bersama-sama bagaimana kita dengan mudahnya kita memberikan satu bentuk kritikan kepada karya orang lain. Kita gampang sekali memberikan satu bentuk penilaian kepada buah karya orang lain, sementara diri kita sendiri tidak berkarya. Saudara, artinya kita gampang sekali memberikan bentuk penghakiman, penilaian kepada orang-orang di sekitar kita, sementara kita tidak mengintrospeksi diri kita sebagai bagian daripada orang-orang yang seharusnya juga mendapatkan masukan, kritikan dari orang lain. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus Kristus memberikan satu peringatan, nasihat kepada para murid-muridnya di dalam khotbah di bukit, dalam bagian khotbah di bukit, yaitu supaya murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak gampang memberikan penghakiman, memberikan penilaian kepada orang lain. Saudara-saudara, khotbah di bukit ini merupakan satu bentuk khotbah iktisar ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita membaca dari pasal 5 sampai pasal 7, saudara sekalian, di sana merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang disampaikan kepada para murid-muridnya. Di situ merupakan inti ajaran kekristenan itu terletak di dalam ajaran Tuhan ini, saudara-saudara. Nah, salah satunya adalah jangan kita ini gampang atau mudah memberikan penghakiman kepada orang lain. Alkitab jelas memberikan satu judul perikop di atas, menghakimi. Jangan dengan mudahnya, jangan dengan gampangnya kita ini memberikan penghakiman, penilaian kepada orang lain, mengkritik orang lain dengan begitu sangat mudah tanpa kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Saudara, gampang ya kita ini memberikan kritikan, penilaian kepada orang lain, memberikan penghakiman kepada orang lain, itu sangat mudah. Tapi bagaimana saudara-saudara dengan kehidupan kita bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Kita berusaha untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Itu tidak mudah. Sehingga di dalam kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai umat Tuhan kita ini berhati-hati. Kita berjaga-jaga di dalam setiap perkataan, perbuatan yang kita ucapkan. Dengan tidak begitu mudahnya kita ini memberikan penghakiman kepada orang lain. Seorang rabi Yahudi pada zaman dahulu mengatakan, seseorang yang menghakimi dengan murah hati, dia akan dihakimi dengan murah hati juga oleh Allah. Rabi Yahudi mengatakan demikian. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita memberikan penilaian pada orang lain, kita menghakimi orang lain tidak dengan murah hati, artinya dengan tidak ada rasa kasih sayang di dalam kehidupan kita, tidak ada kebaikan hati dalam kehidupan kita, hanya mengkritik orang lain untuk menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain tanpa ada sikap kebaikan dalam hati kita. Rabi Yahudi mengatakan itu akan menjadi sia-sia, karena apa? Kita pun nanti juga akan dihakimi oleh Allah. Dan itu berarti Bapak Ibu sekalian, Rabi Yahudi tadi mengatakan, bukan tidak boleh kita memberikan satu bentuk penilaian pada orang lain, memberikan masukan kepada orang lain untuk memperbaiki orang itu,
tetapi kita harus memberikan sesuatu kebaikan dalam hati kita, di dalam kita menilai orang lain dengan disikapi hati yang penuh dengan kemurahan. Saudara-saudara, kemurahan hati di sini berbicara tentang hati yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana hati kita dipenuhi dengan kasih sayang untuk bisa memberikan penilaian kepada orang lain. Sehingga diri kita sendiri yang perlu dibenarkan terlebih dahulu, baru kita memberikan penilaian, penghargaan, atau mungkin juga masukan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, Rabi Yahudi pada zaman dahulu itu sangat menekankan di dalam perbuatan-perbuatan kebajikan. Jadi Rabi Yahudi sini merupakan satu pemimpin besar dari agama Yudaisme. Itu namanya Rabi, guru yang begitu sangat dihormati, dan di dalam ajarannya mengatakan, Rabi Yahudi banyak menekankan bagaimana kita ini melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Kita belajar, kita mengunjungi orang sakit, kita bersikap ramah tamah, bersikap dengan kerendahan hati, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, juga mendidik anak-anak kita dari kecil untuk mereka diajar Taurat Tuhan. Itu merupakan didikan dari para rabi-rabi Yahudi. Selain itu Bapak Ibu sekalian, jangan dengan mudahnya kita memberikan penghakiman, menilai orang lain dengan begitu menurut pemandangan kita, menurut pola pikir kita sendiri, tanpa didasarkan kepada hukum-hukum Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh para rabi-rabi Yahudi pada zaman itu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan merenungkan bersama-sama sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mengapa seseorang tidak boleh memberikan penilaian, menghakimi orang lain secara sembarangan? Tentunya ada dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, mengapa kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen pun tidak boleh kita memberikan satu bentuk penghakiman di dalam kehidupan kita secara sembarangan? Memberikan penilaian kepada seseorang dengan secara sembarangan tanpa dasar-dasar di dalam kehidupan kita. Sudah ada beberapa alasan yang dapat kita perhatikan pagi hari ini mengapa seseorang tidak boleh menghakimi, menilai orang lain secara sembarangan. Sudah, alasan yang pertama, karena kita tidak pernah mengetahui seluruh kenyataan dan pribadi orang lain secara seutuhnya. Sudah, itu yang pertama. Jadi mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain, menilai orang lain secara sembarangan? Karena kita tidak pernah mengetahui seluruh kenyataan di dalam diri orang tersebut secara utuh. Jadi tidak boleh saudara kita memberikan penghakiman. Ayat yang pertama dikatakan Alkitab kita tadi mengatakan demikian, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara-saudara, jangan pernah kita memberikan bentuk-bentuk penghakiman, penilaian pada orang lain sebelum kita sendiri itu mengalami keadaan atau situasi yang sama seperti orang itu. Saudara-saudara, Arab Yahudi mengatakan demikian. Jangan kita mudah menghakimi orang lain sebelum kita ingin mengetahui keadaan daripada orang itu sendiri. Sebelum kita mengalami apa yang dialami oleh orang itu, jangan pernah kita gampang untuk memberikan penilaian, penghakiman kepada orang lain. Saudara-saudara, mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri orang lain. Apa yang jadi pergumulan orang lain, persoalan orang lain, ada ujian, ada masalah yang dihadapi orang itu. Saudara, jangan dengan begitu mudahnya kita ini memberikan penilaian, karena kita manusia terbatas. Tidak seutuhnya, tidak secara sempurna kita ini tahu apa yang menjadi pergumulan orang itu. Saudara-saudara, orang yang memiliki temperamen yang tenang, orang-orang memiliki temperamen melankolis, saudara-saudara, itu tidak bisa memberikan penghakiman, penilaian pada orang-orang yang sifatnya sanguin, mudah bergerak, mudah ceria, mudah bergembira. Oh, orang itu begini memberikan penilaian, tidak bisa sekali. Demikian juga orang-orang yang bertemperamen sanguin tidak bisa memberikan penghakiman secara mutlak kepada orang-orang yang berkarakter secara melankolis, yang tenang dan pendiam. Kemudian kita mengatakan orang ini kok begitu, tidak bisa sekalian. Kita memiliki keberbedaan di dalam
temperamen yang berbeda-beda di dalam menyikapi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga dengan seharusnya tidak dengan begitu mudahnya kita memberikan penilaian, penghakiman kepada orang lain. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, seorang gadis muda, gadis kecil yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya, ya, kebetulan bapaknya meninggal dunia. Nah, si gadis kecil ini ketika dia dalam keadaan duka, sesudah kemudian gadis kecil ini dalam keadaan yang begitu sangat berduka cita yang cukup lama, saudara-saudara, dan akhirnya si gadis kecil ini dia merindukan seorang ibu, seorang ayah. Dan akhirnya tidak lama kemudian ibunya menikah dengan seorang pria yang sudah lanjut usia juga begitu sekalian, dan akhirnya si gadis kecil ini merasakan dia punya seorang ayah tiri. Saudara-saudara, ketika rumah tangga ini berlanjut sedemikian rupa, si gadis kecil ini punya karakter yang begitu sangat keras sekali. Karena apa? Dididik oleh orang tuanya dulu di dalam pendidikan yang sangat keras, sehingga membawa si gadis kecil dalam satu temperamen yang begitu sangat keras sekali. Nah, bapaknya, ayah tirinya melihat gadis kecil ini tidak bisa diubah di sifatnya, karena dia melihat anak ini cukup keras temperamennya, cukup keras karakternya, tidak mungkin bisa diubah, saudara-saudara. Sehingga bapak tirinya itu sangat jengkel, sangat kesal sekali melihat anak ini kok tidak berubah sedemikian. Kali Bapak Ibu sekalian, ibunya, ibu kandungnya ini sakit. Nah, ketika ibu kandungnya sakit, saudara-saudara, maka si gadis kecil ini melihat ibunya tergeletak di atas pembaringan di ranjang, maka si gadis kecil ini dengan sigapnya dia membantu, kemudian juga merawat ibunya sedemikian. Dia mencoba untuk bisa membantu orang tuanya ibunya sedang dalam kondisi sakit ini, kemudian juga merawat ibunya, kemudian juga membersihkan seluruh rumahnya, menyiapkan segala sesuatunya dalam rumah tangga itu. Maka bapak tirinya melihat, ternyata anak tirinya ini kok sudah berubah. Saudara, dulu bapaknya melihat anak ini temperamennya keras, tidak dapat diubah. Tetapi ketika lihat bahwa istrinya dalam kondisi sakit, maka si anak kecil ini berubah sifatnya. Anak ini bisa mengalami perubahan demi perubahan. Saudara, orang tuanya, bapaknya menilai orang ini, anak ini tidak dapat diubah. Tapi ketika dia lihat dengan mata kepala sendiri, baru bahwa penilaian Islam ini salah. Bapak Ibu sekalian, seringkali dalam kehidupan kita bersama-sama, kita ini gampang dengan begitu mudahnya kita ini memberikan penghakiman kepada orang lain. Padahal kita tidak tahu secara keutuhan, secara keseluruhan dari kehidupan orang tersebut. Saudara-saudara, itu yang pertama. Saudara, mengapa kita tidak boleh menghakimi atau menilai orang lain? Alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, karena hampir tidak ada kemungkinan bagi siapapun juga dapat mengadakan penilaian atau penghakiman itu secara jujur dan objektif. Itu yang kedua. Jadi mengapa kita boleh menghakimi orang lain? Alasan yang kedua, kan hampir tidak ada kemungkinan dalam kehidupan kita bagi siapapun juga untuk mengadakan penghakiman, penilaian pada orang lain itu secara jujur dan objektif. Saudara, kebanyakan penilaian kita ini bukan secara objektif, tetapi secara subjektif, secara penilaian menurut diri kita sekalian. Alkitab kita mengatakan di dalam ayat yang kedua tadi, Matius 7 ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, hampir tidak ada penilaian yang 100% di dalam diri kita ini yang sifatnya itu betul-betul sesuatu yang murni, sesuatu yang betul-betul objektif di dalam kehidupan kita. Penilaian manusia lebih cenderung itu bersifat kepada sesuatu yang sifatnya tentang naluri diri kita. Kalau saya berteman dengan dia, sekalipun dia orangnya jelek, orangnya tidak benar, saya nilai itu baik. Nah, itu penilaian secara subjektif di dalam kehidupan kita. Penilaian manusia itu bersifat begitu, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa objektif apa adanya, tetapi menurut pemikiran kita, menurut penilaian diri kita.
Dan banyak kali penghakiman, penilaian yang kita berikan pada orang lain itu hanya sebatas apa yang menjadi pengetahuan kita. Kalau saya dekat dengan saudara-saudara, sekalipun saudara dinilai orang lain kurang bagus, tapi menurut saya itu bagus. Nah, ini sesuatu penilaian sifatnya hanya sekedar penilaian menurut pendapat saya, subjektif, pendapat saya pribadi. Bapak Ibu sekalian, ada satu tradisi pada masa itu dalam satu pengadilan Yunani. Saudara-saudara, dalam satu pengadilan Yunani ada semacam tradisi bahwa ketika seseorang dihadirkan sebagai seorang terdakwa, maka dalam satu sidang pengadilan biasanya dibuat ruangan ini tertutup. Artinya ruangan itu gelap. Sang terdakwa, tersangka tadi dihadirkan dalam ruangan itu dalam suasana ruangan yang gelap. Ya, sehingga hakim yang memutuskan keputusan di dalam sidang itu ataupun sang jaksa, si penuntut umum, saudara, tidak bisa melihat siapa orang yang sedang dihadapkan di dalam pengadilan itu. Pengadilan Yunani itu bersikap demikian pada masa itu, ruangannya gelap, sehingga sang terdakwanya dihadirkan dengan suara saja, tidak kelihatan bagaimana bentuk rupa wajahnya. Karena apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi adanya sesuatu yang berpihak kepada orang itu. Oh, saya kasihan dengan orang ini, oh orang ini sudah menyuap saya, maka hukuman saya kurangi. Pengadilan Yunani pada masa itu saudara-saudara sudah melakukan semacam itu. Saudara sekalian, demikian juga di dalam satu cerita tentang pengadilan di Persia kuno pada zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, ketika dalam sebuah pengadilan rakyat, maka di dalam Persia kuno pada masa itu, sang hakim itu akan melihat bahwa tempat duduk di mana dia duduk itu, saudara, itu merupakan sesuatu yang mendebarkan hatinya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena di tempat itu dalam pengadilan Persia kuno, orang yang mau menghakimi, mengadili seseorang itu harus bersikap jujur, tidak boleh bermain belakang, tidak boleh main uang atau suap dengan uang, tidak boleh. Kalau sampai terjadi demikian dan ketangkap, saudara, maka sang hakim itu akan dihukum mati. Setelah dihukum mati, saudara, sesuatu yang sangat mengerikan, orang itu akan dikuliti, hakimnya dikuliti. Nah, kulitnya itu, saudara, itu dipakai alas duduk untuk hakim berikutnya. Artinya apa? Saudara, artinya adalah supaya setiap para hakim yang mengadili orang di tempat itu harus mengadili secara objektif, tidak boleh sembarangan, tidak boleh secara subjektif. Oh, orang ini baik sama saya, dia sudah menyuap saya tak kasih hukuman ringan lah karena dia baik sama saya. Tidak boleh sekali. Harus mengadili dengan begitu jujur, transparan, sehingga apa? Tempat duduk sang hakim itu akan mengingatkan kepada setiap hakim yang mau mengadili itu adalah tempat yang mendebarkan hati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita memberikan bentuk-bentuk penilaian, penghakiman pada orang lain itu semacam begitu. Dengan begitu mudahnya kita ini gampang menilai, menghakimi orang lain tanpa adanya kejujuran, kemurnian di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar di dalam kebenaran firman Allah di dalam ayat yang kedua tadi dengan jelas dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan diukurkan kepadamu. Sudah itu alasan yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat tidak boleh menghakimi atau menilai orang lain secara sembarangan. Alasan yang ketiga, karena tidak ada seorang pun yang pantas, tidak seorang pun yang layak untuk menghakimi dan menilai orang lain selain daripada Tuhan Yesus, selain Tuhan kita sendiri. Mari kita lihat yang terakhir 3-5, dikatakan demikian firman Tuhan. Maka apakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima
Ini merupakan satu bentuk alasan yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Kenapa? Tidak ada seorang pun yang pantas, tidak seorang pun yang layak untuk menghakimi orang lain, menilai orang lain selain daripada Tuhan kita sendiri. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Yesus memberikan sebuah gambaran, ilustrasi yang begitu sangat bagus, ya, yang dikatakan demikian di dalam ayat yang ketiga sampai kelima tadi, yang ada dua orang. Ya. Yang pertama dikatakan dia memiliki selumbar di matanya. Selumbar itu semacam serpian kayu yang bekas gergajian, itu namanya selumbar. Jadi kalau orang menggergaji pada zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian, itu ada serpian-serpian begitu, itu namanya selumbar. Nah, dikatakan orang yang pertama memiliki selumbar di matanya, sebuah kayu yang begitu sangat kecil yang diperoleh dari sebuah gergajian, sebuah penggergajian kayu. Nah, yang kedua sekalian, seseorang memiliki balok di matanya. Balok di sini apa saudara? Balok itu semacam kayu besar yang pada zaman dahulu dipakai untuk sebuah penyangga, sebuah konstruksi bangunan. Jadi balok besar, saudara. Nah, dikatakan di dalam cerita ini bagaimana orang memiliki balok di dalam matanya tadi. Balok besar tadi, saudara, dia berusaha untuk membantu orang lain, ya, saudaranya yang punya hanya selumbar di matanya. Sementara dia sendiri di matanya, di depan matanya balok besar. Nah, saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kita yang punya balok besar tadi menghalangi mata kita tadi, itu bisa mengeluarkan, bisa membantu saudara kita yang hanya selumbar. Kira-kira bisa tidak, saudara? Kita di mata kita hanya balok besar, balok penyangga untuk konstruksi bangunan yang besar tadi, saudara-saudara, itu di dalam mata kita. Sementara kita lihat saudara kita lain hanya selumbar saja. Bagaimana kita bisa mengeluarkan selumbar tadi kalau kita punya balok besar? Tidak mungkin, saudara. Artinya apa, saudara? Mari kita ini belajar untuk bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan dengan begitu mudahnya, saudara-saudara, kita memberikan bentuk kritikan yang menjatuhkan, menghakimi orang lain tanpa memberikan sesuatu yang membangun pada orang lain. Karena kenal Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu seorang jemaat, jemaat ini aktif di gereja. Ketika jemaat ini aktif di gereja, dan seringkali saya bercakap-cakap dengan jemaat ini, saudara, maka setiap kali saya bertemu dengan jemaat ini pasti ada semacam penghakiman, penilaian kepada ibadah-ibadah yang berlangsung, ya. Di dia minggu lihat ibadah di gereja begitu, lihat paduan suaranya kurang berkenan begitu, dia langsung ngomong, wah ini kemarin paduan suaranya kok begitu ya, suaranya tidak keras, kok pakaiannya begitu ya, anggota paduan suaranya kok tidak seragam dan sebagainya. Itu keluar, saudara, ya. Belum lagi bentuk penilaian-penilaian lain, oh kok gerejanya begini ya, musiknya begitu ya, tim musiknya kok begini, yang main musik kok begitu, yang song leader kok begitu. Terus, saudara-saudara, ya. Jadi saya kenal betul orang ini. Tiap-tiap ibadah itu, setelah saya ibadah atau saya bertemu begitu, di lain kesempatan pasti ada kritikan-kritikan yang keluar semacam. Saudara-saudara, kemudian saya berkata kepada jemaat ini, Bapak kalau misalnya mengkritik paduan suara, ya silakan Bapak bergabung aja. Bapak kan bisa nyanyi toh, Bapak kasih masukan dong, ya toh. Jangan hanya kita ini memberikan kritikan saja. Apa katanya? Oh, saya tidak bisa nyanyi, Pak. Saya tidak bisa nyanyi dengan bagus, ya. Kemudian kalau ada pemain musik begitu, tidak latihan atau apa, tidak bagus begitu, dikritik, saudara, ya, sama orang ini. Saya katakan, Bapak coba aja beri masukan kepada tim musik, Bapak bagaimana bisa memberikan mungkin latihan atau bagaimana supaya si pemain musik tadi bisa bermain dengan bagus. Saya katakan begitu. Kemudian Bapak ini berkata lagi, wah saya tidak bisa main musik kok. Saudara, kalau begini kan repot. Itu banyak orang mencela sana sini, memberikan penghakiman sana sini, tetapi diri sendiri tidak mau berkontribusi memberikan kebaikan kepada gereja Tuhan. Gereja kita banyak dikritik, saudara, kalau tidak paduan suaranya lah, ya, nanti pendetanya kok banyak begitulah, nanti pemain musiknya, atau mungkin sampai disalahkan, semua gerejanya disalahkan semua. Saudara-saudara, gampang kita ingin memberikan penghakiman, penilaian pada orang lain, sementara diri kita sendiri tidak mau berkarya untuk berkarya.
saya. Nah, saudara ini dinamakan dengan penghakiman, mengkritik sesuatu yang menjatuhkan, yang tidak membangun pada orang lain. Nah, kalau kita hanya bertugas, kita hanya bersikap demikian, bagaimana kita bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan? Sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis gereja, mari kita bersama-sama bukan hanya menilai, memberikan penghakiman, tapi mari kita juga berkontribusi, ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita. Saudara, suatu kali ada sebuah peristiwa, saudara. Ada seorang dokter yang pada di rumah sakit dan dia cepat-cepat masuk ke sebuah ruang operasi, di mana di dalam ruang operasi itu sudah menunggu seorang bapak yang anaknya di dalam keadaan sekarat mau mati, saudara. Ya. Kemudian si dokter ini dengan begitu terburu-buru dia mencoba untuk masuk ruang operasi, dan ketika bertemu dengan si bapak, anaknya dalam keadaan sekarat ini mau dioperasi, sang ayah atau orang tua ini memarahi sang dokter. Pak dokter, dari kemarin saya sudah mencoba menghubungi bapak, kemudian anak saya dalam keadaan sekarat mau mati, kok datang tidak cepat-cepat? Harusnya bapak menangani anak saya dengan begitu dengan cepat sekali, karena apa? Kalau tidak ditangani anak saya akan mati. Saudara, sang dokter itu berlalu meninggalkan si orang tua itu dengan senyuman, mengatakan saya akan cepat lakukan pekerjaan, saya akan mengoperasi anak bapak. Dia tinggalkan bapak itu sekalian. Kemudian dia mengoperasi anak itu dalam waktu beberapa lama. Nah, setelah keluar, saudara, sang dokter itu bertemu kembali kepada si bapak ini sedang menunggu hasil dari jalannya operasi. Dokter itu mengatakan, selamat Pak, saya sudah mengoperasi anak bapak dengan baik. Tinggalkan tempat itu tanpa banyak berkata-kata. Saudara-saudara, sang bapak ini kemudian terperanjat loh. Dokter ini kok cepat-cepat meninggalkan tempat itu dengan mengatakan demikian. Maka akhirnya si bapak ini mencoba bertanya kepada suster perawat. Ya, tanya kepada suster perawat, mengapa dokter tadi kok tidak memberikan penjelasan lengkap bagaimana peristiwa operasinya, bagaimana sampai anak saya bisa pulih kembali. Saudara-saudara, sang perawat mengatakan, bapak perlu tahu, dokter tadi cepat-cepat mengoperasi anak bapak karena sang dokter itu sendiri anaknya dalam keadaan musibah. Anaknya kemarin mengalami kecelakaan dan sekarang ada di pemakaman. Dokter itu cepat-cepat untuk kembali ke pemakaman untuk memakamkan anak. Saudara, ketika sang ayah mendengar cerita dari perawat ini, hatinya terpukul begitu rupa. Dia teringat, saudara-saudara, bagaimana sang dokter tadi dengan begitu cepat-cepat dia berusaha untuk mengoperasi anaknya, dan tanpa banyak berkata dia operasikan anaknya, meninggalkan kepentingan dirinya sendiri, keluarganya. Anaknya meninggal karena kecelakaan, ditinggalkan sedemikian rupa untuk bisa mengoperasi daripada si anak daripada ayah ini. Saudara-saudara, bapak ini terlalu malu. Jadi disadarkan bahwa selama ini penilaiannya keliru pada sang dokter tadi. Yang namanya terburu-buru, nampaknya cepat melakukan tindakan-tindakan, ternyata justru itu menyelamatkan anaknya, keluarganya, sementara keluarga dokter diabaikan sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita bersama-sama, mari kita belajar untuk kita bisa memberikan penilaian-penilaian yang positif kepada orang lain. Kalau selama ini Bapak Ibu sekalian kita memberikan bentuk penilaian-penilaian yang negatif kepada orang lain, sekarang mari kita belajar di dalam kebenaran firman Allah pagi hari ini. Jangan kita gampang atau mudah untuk menghakimi orang lain, menjustis orang lain dengan begitu gampang dan mudahnya menurut pola pikir dalam kehidupan kita. Alkitab tidak melarang saudara tidak memberikan penilaian kepada orang lain, tetapi Alkitab juga berbicara kepada kita bagaimana kita bisa menilai orang lain. Apa kita sudah mengintrospeksi diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, dengan kemurahan hati, dengan kasih sayang. Adakah itu ada dalam diri kita? Baru kita memberikan penilaian kepada orang lain. Saudara, bila pada kesempatan pagi ini kita boleh memusatkan perhatian kita kepada pribadi kita, mengintrospeksi diri kita masing-masing dengan jangan mudah menghakimi orang lain, tapi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Tuhanlah yang memberikan penilaian, memberikan penghargaan kepada setiap kita, jemaat Tuhan yang tidak menghakimi secara sembarangan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, kita hidup
di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah jemaat yang tidak menghakimi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan, jemaat di tempat ini. Untuk dengan tidak mudahnya kami menilai orang lain, menghakimi orang lain, mengkritik orang lain dengan cara-cara pola pandang kami yang salah, yang kerap kali justru membawa kami kepada kesalahan demi kesalahan yang kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh dengan kemurahan hati, karena disitulah kami melihat bahwa Tuhan sudah akan menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran. Bapa Surgawi, biarlah Engkau menolong kami, memberkati setiap kami. Bila mana sebentar kami juga akan ikut ambil bagian dalam perjamuan suci. Seluruh apa yang kami lakukan pagi ini berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, siapkan hati kami masing-masing pagi ini dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan suci. Saudara-saudara, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai 31. Alkitab kita mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, yang berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru saja dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian bersama-sama. Salibnya, salibnya, selama mulia. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami boleh Tuhan memperingati untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa yang kami terima daripada-Mu. Keselamatan anugerah-Mu yang besar dengan iman yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memperingatinya Tuhan di dalam perjamuan kudus, kami tahu Tuhan ini bukan sekedar ada di dalam liturgi gereja,
tetapi mengingatkan kepada kami Tuhan akan kasih karunia-Mu yang besar itu Tuhan, untuk kami boleh Tuhan hidup dengan benar, dengan kehati-hatian di dalam melakukan setiap perkara, supaya kami berkenan di hati-Mu Tuhan, dan hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan hati kami semuanya Tuhan, untuk menerima perjamuan ini. Dan biarlah oleh Engkau sendiri Tuhan, Engkau menjamah kami satu persatu, untuk dapat Tuhan menikmati kasih karunia-Mu ini Tuhan dengan benar, sehingga setiap perjamuan kudus yang kami minum dan kami makan, kami percaya Tuhan, itu membuat kekuatan yang baru bagi kami dari anugerah-Mu itu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan melayani Engkau lebih lagi Tuhan, melakukan setiap perkara sesuai firman-Mu dengan benar untuk yang akan datang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Semua dipersilakan untuk kembali. Kalau tidak anggur diperhatikan, tetap nyanyikan dan salibnya, salibnya. bersama-sama. Sementara kita membakar roti di tangan kanan kita yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecah untuk kita sekalian orang-orang berdosa. Kita mengingatkan perkataan firman Tuhan yang berkata,
Sebab kami telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan bersama-sama dengan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersiapkan dulu di tangan kanan kita, yang merupakan lambang daripada darah Tuhan yang tercurah untuk kita sekalian orang-orang berdosa. Sementara kebenaran firman Tuhan mengatakan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur doa kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan mengikuti perjamuan suci yang diadakan. Tuhan yang boleh mengingat kembali akan segala penderitaan Tuhan di atas kayu salib, membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan pengampunan. Bapa Surgawi, biarlah kami pun hidup di dalam pengampunan itu. Tuhan yang akan terus menolong kami, membawa kami di dalam jalan yang Kau kehendaki, supaya melakukan seluruh kebenaran dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang hadir pagi hari ini, berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka yang beribadah lewat acara ini, biarlah juga akan menolong meneguhkan mereka. Pujilah nama-Mu Tuhan, menyerahkan mendoakan saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang lemah tubuh, biarlah juga menjamah, memulihkan satu persatu dengan pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa dan syukur kami bagi. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama mendengarkan pengumuman dari Bapak Paulus Diabugi. Kesempatan diberikan kepada Bapak Paulus untuk menyampaikan pengumuman. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pada minggu ini, hari ini sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Sugiono. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Timotius, dan biarlah kasih karunia Tuhan memberkati khususnya di dalam pelayanan hari kehariannya. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman yang penting yang lainnya ya, yaitu pada minggu yang akan datang pada tanggal 20 di tempat ini ada satu tema kemuliaan bagi Allah yang didasarkan Lukas 2:8 hingga yang ke-20, dan sekaligus pada minggu yang akan datang tanggal 20 Desember di tempat ini kami akan bersama-sama dengan jemaat untuk merayakan hari Natal, ibadah Natal bersama sebagai ucapan syukur, di mana sepanjang tahun Tuhan memberkati kita, dan tidak terasa Natal pada akhir di tahun ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di dalam keadaan yang berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu tidak ada pandemi dan semuanya berjalan dengan meriah dan ramai ya, tetapi pada minggu yang akan datang kita akan merayakan di dalam saat-saat pandemi. Dan biar ini menjadi satu iman kita, percaya bahwa hidup ini meskipun dengan keadaan apapun juga kita tetap memiliki ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Ada satu pengumuman, yaitu persembahan ekstra Natal 2020 dan tahun baru 2021. Bapak dan Ibu tetap diberikan kesempatan untuk ikut mendukung panitia Natal dan panitia tahun baru lewat satu amplop yang sudah disediakan dan dapat dicetak atau diberikan tanda pada tulisan Natal di dalam kotaknya ya, seperti tanda yang ada di gambar ya. Dapat diberikan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan. Jadi tidak kami tarik dengan keliling atau menggunakan kantong persembahan, tetapi langsung dimasukkan di dalam kotak persembahan.
Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi jangan lupa minggu yang akan datang tanggal 20 kita akan mengadakan bersama-sama ibadah Natal di tempat ini. Undanglah teman, sanak famili yang lain dan keluarga untuk hadir di tempat ini bersama-sama. Tetapi dengan catatan tetap protokol kesehatan akan berlaku. Ya, tempat duduk sudah diatur dan ada tanda-tandanya untuk tidak diduduki. Itu aja yang mohon diperhatikan. Dan saat ini sudah cukup untuk pengumuman dan lebih lanjut kita akan menutup ibadah pagi ini dan saya mengundang Bapak Pendeta Timotius Sugiono untuk menutup ibadah pada pagi ini. Mari Bapak sekalian kita akan berdiri untuk ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Yang akan memberkati, menolong kami semua jemaat di tempat ini, dan juga jemaat yang ada di rumah yang juga ibadah lewat online meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami hadir pagi hari ini, memberkati saudara-saudara kami yang lain dan juga menolong mereka satu persatu. Berkati untuk adik Dista yang hari ini berulang tahun, dengan juga mendoakan saudara-saudara kami yang lain sepekan ini berulang tahun juga akan menolong, menyertai, memberkati mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada akhirnya pagi ini sebentar kami akan berpisah. Kami mengakhiri pada kami dan pulang ke rumahnya masing-masing. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.